Selamat sore dan shalom. Apa kabarnya saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Kristus? Saya berdoa setiap dari Anda yang menyaksikan tayangan ini ada dalam keadaan sehat dalam pemeliharaan Tuhan kita yang luar biasa. Dan saya berdoa setiap dari Anda yang mungkin saat ini sedang menghadapi pergumulan. Melalui Feast at Home hari ini saya berdoa Tuhan berbicara secara personal dan memberkati memberikan Anda hikmat dan kekuatan yang Anda butuhkan. Sebelum kita awali Feast at Home hari ini, mari kita bersama-sama satukan hati. Kita mendoakan setiap ungkapan syukur dan wujud doa dari saudara-saudari kita. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa, kami mengucap syukur untuk anak-Mu yang sudah mendapatkan kesembuhan dari sakit dan menerima pemeliharaan dari-Mu di dalam masa sulitnya. Terima kasih Tuhan untuk karya-Mu yang begitu nyata dalam kehidupan anak-Mu ini. Kami berdoa setiap dari pengalaman yang dia lalui boleh menjadi suatu batu pijakan untuk dia lebih kenal Engkau lebih dekat lagi, menemukan panggilan hidupnya dan bisa Kau pakai dengan luar biasa untuk memberitakan kebaikan-Mu. Kami mau berdoa Tuhan untuk setiap jiwa-jiwa yang sudah meninggalkan dunia ini, terutama di masa COVID. Tuhan, kami serahkan mereka semua dalam kerahiman dan keadilan-Mu Tuhan. Dan terlebih kami berdoa untuk setiap orang yang ditinggalkan. Biar rahmat-Mu boleh tercurah dan melalui setiap pengalaman yang terlihat menyedihkan ini, mereka boleh menemukan Engkau, menemukan kasih-Mu dan semakin mengenal Engkau Tuhan. Kami juga berdoa untuk seorang anak-Mu yang mohon kesembuhan dari luka batin di masa kecil, yang minta rahmat supaya tidak lagi jadi pribadi yang overthinking dan bisa lebih banyak bersyukur. Tuhan, kami percaya oleh bilur-bilur darah Putra-Mu terkasih Tuhan Yesus Kristus, kami percaya Tuhan setiap luka-luka batin dalam hati anak-Mu ini sudah dipulihkan. Kami berdoa minta rahmat Tuhan, biar dia boleh menemukan shalom, damai sejahtera yang sejati, sehingga dia tidak lagi jadi pribadi yang overthinking dan bisa lebih menyadari betapa Engkau begitu baik dalam hidupnya, bisa jadi pribadi yang lebih bersyukur lagi. Kami berdoa Tuhan untuk seorang anak-Mu yang mohon penyertaan dalam hubungan yang sedang dijalankan Tuhan. Biar Kau yang berikan hikmat kepada anak-Mu ini supaya dia bisa mendesain kehendak-Mu Tuhan. Apakah hubungan ini adalah yang terbaik yang memang berasal daripada-Mu. Dan biar Kau yang sertai berikan hikmat dan tuntunan Tuhan supaya dia bisa mengambil keputusan yang terbaik dalam menjalani hubungan ini. Kami berdoa Tuhan untuk seorang anak-Mu yang mohon berkat untuk usaha dan pekerjaannya supaya dipenuhi, supaya memampukan dia untuk melunasi semua utang yang sedang berjalan. Tuhan, biar berkat-Mu boleh terbuka dalam kehidupan anak-Mu ini, tapi terutama Tuhan, biar dalam setiap proses yang saat ini dia sedang lalui, dia boleh menyadari rasa aman yang utama berasal dari penyertaan-Mu Tuhan. Biar pintu-pintu berkat-Mu boleh terbuka baik di pekerjaan maupun bisnisnya, dan Kau berikan hikmat supaya ia bisa atur keuangannya sedemikian rupa sehingga hutangnya bisa dilunasi dan nama-Mu boleh dipermuliakan. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk anak-Mu yang mohon pemulihan relasi, pemulihan kondisi keuangan, dan juga kesetiaan untuk membangun relasi dengan Engkau untuk semua pasangan suami istri yang mengikuti kelas Married for Life LOJF. Kami berdoa Tuhan untuk setiap peserta kelas Married for Life LOJF, biar berkat-Mu, rahmat-Mu boleh tercurah sehingga hubungan dari setiap pasutri yang mengikuti program ini boleh menjadi kesaksian kemuliaan nama-Mu Tuhan. Kami juga berdoa untuk seorang ibu yang mohon kelembutan hati agar bisa berkomunikasi lebih baik dengan anaknya. Curahkan rahmat-Mu Tuhan ke dalam hati ibu ini, dalam kehidupan dia, dalam hubungan dengan anaknya, supaya komunikasi boleh berjalan dengan lancar dan melalui setiap perkataan perbuatannya nama Yesus boleh dipermuliakan. Kami berdoa Tuhan untuk seorang anak-Mu yang saat ini menderita skoliosis. Kami berdoa supaya ada bimbingan dari Engkau Tuhan, supaya dalam proses pemilihan dokter, dalam menjalani terapi, hati yang sukacita damai sejahtera boleh tetap terjaga. Dan kami percaya oleh bilur-bilur Yesus, sesuai dengan kehendak-Mu di waktu yang terbaik, sesuai dengan rencana-Mu, sakit skoliosisnya sudah disembuhkan. Hanya dalam satu nama yang penuh kuasa Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat dan Pengantara kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Mari kita satukan hati kita untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Grateful hearts, we come to you today, and we want to declare your goodness and your power over our lives. Come on, fam, let's sing it. Miracles when you move, such an easy thing for you to do. And your hand is moving right now. You are still showing up at
Fam, kita berdoa di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa di surga, Engkaulah kasih. Dan kami bersyukur kepadamu Tuhan karena Engkau yang boleh memegang kehidupan kami. Jadi saat ini Tuhan, kami merendahkan hati kami, berserah kepadamu, menyembah Engkau Tuhan, dan mengakui kedaulatanmu dalam hidup kami. Ajarku berserah, kuasai mataku, bahwa Kau besar, memegang hidupku. Walau ku berjalan di lembah yang gelap,
Dimanapun Anda berada, saya undang Anda untuk memberikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Tuhan kita yang luar biasa yang sudah hadir di tengah kita dan siap untuk memberkati kita. Kita memasuki minggu yang kedua dari tema besar kita bulan ini yang berjudul Miracles. Saya undang Anda semua untuk meletakkan tangan kanan Anda di dada dan dengan penuh iman, katakan, "My miracle is on the way." Mujizat, Anda sedang dalam perjalanan. Tuhan akan melakukan sesuatu yang luar biasa dalam kehidupan Anda hari ini. Anda siap untuk diberkati? Sebelum kita mulai, mari kita doakan bersama doa favorit kita di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Say, "Today I receive all of God's love for me. Today I open myself to the unbounded, limitless, overflowing abundance of God's universe. Today I open myself to God's blessing, healing, and miracles. Today I open myself to God's words so that I become more like Jesus every day. Today I proclaim that I am God's beloved, I'm God's servant, I'm God's powerful champion. And because I am blessed, I'm blessing the world." In Jesus' name, mari kita angkat tangan kita dan hormati kebenaran firman Tuhan. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Firman Tuhan hari ini diambil dari kitab Matius pasal yang ke-8, melanjutkan ayat yang sudah dipakai di bacaan minggu lalu. Kita akan menggunakan pasal yang ke-8 ayat ke-5 sampai 13, mari kita baca bersama-sama. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya, "Tuan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita." Yesus berkata kepadanya, "Aku akan datang menyembuhkannya." Tapi jawab perwira itu kepadanya, "Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu, 'Pergi,' maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi, 'Datang,' maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, 'Kerjakanlah ini,' maka ia mengerjakannya." Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak dan Yakub di dalam kerajaan sorga. Sedangkan anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi." Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, "Pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya." Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Kita memasuki minggu yang kedua dari tema besar kita yang berjudul Miracles, di mana minggu lalu kita sudah belajar bagaimana mujizat yang Tuhan berikan bukan hanya memulihkan kita, tapi juga membersihkan kita dari dosa, membuat kita mampu kembali berelasi dengan Dia. Kita belajar mengenai hati Tuhan yang sangat mau memulihkan kehidupan kita, tapi sesuai dengan kehendaknya, seturut dengan rencananya, yang pastinya yang paling baik buat kita. Minggu lalu kita belajar dari sisi seorang penderita kusta. Tapi tahukah Bapak Ibu Saudara bahwa pengikut Kristus bukan hanya dipanggil untuk menjadi seorang penerima mujizat. Lebih dari itu, saudara dan saya, kita semua dipanggil untuk menjadi pelaku mujizat. Minggu ini kita akan belajar bagaimana kita bisa punya iman yang kalau dibacaan ini seperti iman perwira Roma itu, sampai bikin Tuhan Yesus terheran-heran. Dan akhirnya dia mencurahkan kuasanya dan mujizat pun terjadi. Sama seperti apa yang dialami oleh perwira Roma ini. Dalam kehidupan saudara dan saya pun, Tuhan sudah siap mencurahkan kuasanya, di mana saudara dan saya akan dipakai sebagai seorang pelaku mujizat. So inilah pesan utama hari ini. Get ready to become a miracle worker. Anda siap untuk diberkati dengan kebenaran firman Tuhan hari ini? Mari kita angkat tangan kita dan hormati kebenaran firman-Nya. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Jika bicara tentang mujizat, saya jadi ingat di awal pertobatan saya.
Sesuatu yang menjadi wujud doa saya hampir setiap hari karena saya tahu untuk supaya ini terjadi perlu campur tangan, perlu mujizat dari Tuhan. Adalah pemulihan keluarga saya. Supaya papa saya, kedua kakak saya mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Meninggalkan kehidupan lama mereka supaya relasi papa dan mama saya bisa dipulihkan. Kalau bisa sekalian supaya kami sekeluarga itu bisa melayani Tuhan. Itulah kerinduan saya. Dan saya tahu ini perlu mujizat, perlu campur tangan Tuhan. Melihat bagaimana kehidupan keluarga saya dulu. Dan saya terus berdoa dan berdoa, tapi kayak gak ada apa-apa. Gak ada perubahan. Gak ada perubahan apa-apa. Tapi waktu itu saya pikir, ya mama saya aja berdoa buat saya tuh belasan tahun sebelum saya bertobat. Jadi saya pikir, mungkin ini waktunya giliran saya bersabar. Doa belasan tahun. Saya siap untuk berdoa selama belasan tahun. Tapi ternyata Tuhan ajarkan pada saya. Bukan karena saya harus menunggu belasan tahun. Saya nggak perlu nunggu selama itu ternyata, puji Tuhan. Tapi karena ada bagian yang belum saya lakukan. Ada bagian yang Tuhan ingin saya lakukan supaya kuasa dan kasih-Nya itu bisa mengalir untuk memulihkan keluarga saya. Dan bagian saya adalah melepaskan pengampunan dan belajar mengasihi setiap dari anggota keluarga saya yang tanpa mereka sadari sudah menimbulkan luka dalam kehidupan saya di masa kecil saya. Dan ketika saya mulai mencoba melakukan bagian itu dan gak mudah, barulah perubahan mulai terjadi. Karena ternyata kalau kita ingin dipakai oleh Tuhan sebagai pelaku mujizat, poin pertama yang harus kita belajar untuk lakukan adalah mengasihi musuh kita. To love your enemy. Seperti perintah Yesus, ajaran Yesus di khotbah di atas bukit yang langsung dia praktekkan, dia tunjukkan ke muridnya. Matius 8 ayat 5. Kalau versi bahasa Indonesianya bilang seorang perwira Roma datang. Tapi kalau kita baca versi bahasa Inggris ya, akan lebih jelas status perwira Romawi ini siapa sih? A centurion came to him. Kalau di versi New International Version. Centurion itu adalah pemimpin garisun. Berarti dialah pemimpin pasukan tentara Romawi di kota itu. Dan tentara Romawi ini musuh bersamanya bangsa Yahudi. Karena mereka lah yang menjajah Israel waktu itu. Mengenakan pajak yang sangat tinggi yang bisa diubah-ubah sesuka hati mereka, dan mereka bisa melakukan apa saja yang mereka mau terhadap warga jajahan mereka. Dan Yesus sebagai Tuhan ketika si centurion, ketika kapten tentara Romawi ini datang, sebagai Tuhan dia bisa ngelihat udah berapa banyak orang dari bangsanya yang secara langsung ataupun tidak langsung dilukai mungkin atau bahkan dibunuh oleh anak buahnya atau oleh si kapten ini sendiri. Karena hal itu wajar terjadi dulu di zaman penjajahan bangsa Israel oleh orang Romawi. Mereka bisa dibunuh kapan aja kalau prajurit nggak suka sama mereka. Mereka bisa difitnah, mereka bisa diambil propertinya, dijual, dijadikan budak. Ini tuh musuh bangsa Israel, musuh bersama. Murid-muridnya pasti kaget karena Tuhan Yesus bukan hanya bilang, oke, aku akan bantu kamu. Bahkan Tuhan Yesus mau datang ke rumahnya. Dan ini adalah sesuatu yang kontroversial. Kenapa? Kita akan lihat di poin berikutnya. Tapi seperti yang Tuhan Yesus lakukan, itu juga yang terjadi sama saya dulu. Roh Kudus ingetin saya, kamu bukan hanya harus mengampuni, kamu harus sampai ke tahap mengasihi. Bukan hanya mengampuni, mengasihi. Dan itu bukan sesuatu yang mudah. Tapi saya belajar untuk taat, saya coba. Karena waktu itu hubungan kami masih begitu toksik. Saya belajar untuk kasih dari jauh dulu. At least sebulan sekali saya pulang ke kampung halaman saya, ketemu keluarga saya. At least saya mulai coba komunikasi setiap hari melalui WhatsApp. Mulai mencoba menjalin kembali hubungan dengan anggota keluarga saya selain mama saya. Dan perlahan tapi pasti, pelan-pelan mulai ada perubahan di sikap papa saya. Dia mulai mau ke gereja lagi. Lalu tiba-tiba mulai dengar kabar kakak saya yang kedua, yang tadinya hidup dalam pergaulan bebas, tiba-tiba mau ikut retret. Lalu kakak saya yang di luar negeri, udah kawin cerai berkali-kali, pecandu narkoba, alkoholik dulunya, tiba-tiba bilang udah mulai ada kerinduan untuk berhenti minum, berhenti pakai obat-obatan. Mulai punya teman-teman yang ternyata anak Tuhan juga, mulai tertarik untuk baca Alkitab. Dan bersama Tuhan itu sesuatu yang berat itu nggak terasa. Nggak terasa beberapa tahun udah berlalu, tiba-tiba kami sekeluarga ada di Yerusalem. Dan di kolam Bethesda, papa saya mengalami suatu perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Dia mengalami suatu penampakan, lihat Tuhan Yesus mendatangi dia.
Dan kebetulan papa saya dulu itu praktisi ilmu hitam, masih banyak jimat-jimat segala macam disimpan di badannya. Di kolam Bethesda itu semua dilepas sama Tuhan Yesus sendiri katanya. Dan dia kesaksian sama peserta ziarah yang lain. Dan untuk pertama kalinya setelah mungkin puluhan tahun dia mau menerima sakramen pengakuan dosa. Waktu itu di gunung di tempat Yesus menunjukkan kemuliaannya. Dan saya yakin ini sampai papa saya bisa begitu. Itu adalah mujizat. Bapak ibu saudara, mujizat itu masih ada. Masih ada. Mungkin ada sebagian dari Anda yang menyaksikan tayangan ini menantikan mujizat yang sama untuk keluarga Anda atau untuk teman Anda, untuk orang yang Anda kasihi. Mujizat itu masih ada. Tapi pertanyaannya, sudahkah kau melakukan bagianmu? Adakah di dalam hatimu pengampunan yang kau tahu Tuhan minta kau lepaskan itu tapi kau belum berikan? Bukan hanya pengampunan loh. Kita harus sampai ke titik kita bisa mengasihi musuh kita. Kenapa? Apa hubungannya dengan kuasa Tuhan? Apa hubungannya dengan mujizat? Karena sumber kuasa ini Allah adalah kasih. Kalau dalam hati kita masih ada kepahitan, kita beda frekuensi sama Tuhan. Kuasanya bisa mengalir tapi salurannya itu tersumpat. Ada yang nyumbet, yaitu kepahitan kita. Karena itu, dimanapun Anda berada, kalau Anda menyaksikan tayangan ini dan Anda merindukan suatu mujizat dalam kehidupan Anda, coba tanya. Tanya sama Roh Kudus dalam hati ini, masih adakah kepahitan? Masih adakah pengampunan yang harusnya kita lepaskan? Tuhan minta kita lepaskan sampai kita bisa mengasihi orang yang melukai kita itu. Tapi masih kita tahan. Pengampunan ini begitu penting. Jadi poin yang pertama. Jadi hari ini akan ada 4 poin. Yang pertama tadi adalah love your enemy. 2 poin pertama, kita akan belajar dari sumber mujizatnya sendiri, yaitu Tuhan Yesus. 2 poin berikutnya kita akan belajar dari peran pembantunya. Karena di mujizat kesembuhan hamba yang sakit ini, pemeran utama Tuhan Yesus, ada pemeran pembantu, yaitu si perwira Roma. Nah, kenapa pengampunan ini penting? Karena pengampunan ini sampai kita bisa ke titik mengasihi musuh kita. Kalau kita belum bisa lakuin ini, kita nggak akan bisa lakuin poin-poin berikutnya. Poin berikutnya bicara tentang overcome your pride. Tentang merendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Ini adalah suatu proses yang baru bisa kita lakukan. Kita bisa belajar untuk jadi humble kalau kita mau belajar mengampuni. Apa hubungannya? Sebagian besar orang, termasuk saya dulu, sulit melepaskan pengampunan. Kenapa? Karena saya merasa saya ini lebih baik dari orang yang menyakiti saya. Saya lebih baik dari papa saya. Saya lebih baik dari kakak-kakak saya. Saya lebih baik dari teman-teman yang ngebully saya. Mereka ngelakuin yang salah. Saya ada di pihak yang benar. Saya ada di pihak yang dizolimi. Tapi masalahnya, kalau kita sudah mulai menempatkan diri lebih baik dari orang lain, pola pikir kebiasaan itu pada akhirnya akan terbawa. Bukan cuma di masalah kita ada konflik dilukai orang lain. Tanpa sadar, kita akan mulai ngerasa lebih baik dari orang yang kita layani untuk yang pelayanan. Awal-awal pelayanan saya masih punya luka. Ketika ada orang konseling sama saya, jauh di hati kecil ini saya ngerasa, saya ini lebih baik loh dari orang ini. Apalagi kalau pergumulannya adalah sesuatu yang sudah saya lalui. Oh, gue lebih baik dari dia. Itulah bentuk insecurity sebenarnya. Karena ada pengampunan yang belum dilepaskan, ada luka yang belum dibersihkan. Kita memposisikan diri kita lebih baik dari orang lain. Kadang kita bisa memposisikan diri kita lebih baik dari orang yang membutuhkan bantuan kita. Aduh, dia kelilit utang, gue ada duit. Nih Tuhan, gue kasih loh. I was better than him. Saya lebih kaya dan saya mau bantu dia. Iya sih, kalau kita bandingkan dengan diri kita sendiri, orang yang kita lukai, orang yang kita layani, orang yang melukai kita, orang yang kita layani, orang yang membutuhkan bantuan kita, kelihatannya memang kayak kita tuh ada di atas mereka. Kelihatannya kita tuh lebih baik dari mereka. Kalau di-compare dengan diri kita sendiri. Tapi gimana kalau di-compare dengan standar kekudusan Tuhan? Orang yang melukai kita dan kita yang dilukai sama-sama dibawa ke hadapan Tuhan. Adakah dari saudara yang menyaksikan tayangan ini dari saudara lahir sampai detik saudara menyaksikan tayangan ini, Anda nggak pernah sekalipun berdosa? Kalau ada, tolong hubungi saya. Kita butuh preacher lebih banyak lagi. Kalau orang yang kita bantu, orang yang kita layani, orang yang melukai kita, bersama-sama datang ke hadapan Tuhan, kalau dinilai dari standar kekudusan Tuhan, kita berdua sama-sama nggak layak.
nggak layak untuk manggil dia Bapa, nggak layak untuk berelasi dengan dia yang maha kudus. Setiap manusia punya kelemahannya, ada dosanya masing-masing. Di situ saya baru sadar, kalau dibandingkannya bukan dengan diri sendiri, tapi dibandingkannya dengan Tuhan, ternyata kita ini nggak oke-oke amat kok. Dan yang kedua yang jadi rema dalam hati saya adalah ketika Tuhan bicara melalui mentor saya, MD. Ketika dia mulai mendeteksi, dikasih tahu dari Roh Kudus, di hati anak ini masih ada kesombongan akibat luka. Reza, jangan pernah lupakan bagaimana kondisimu dulu sebelum Tuhan Yesus menemukan engkau. Oh iya, kalau saya layani orang, memandang rendah orang itu, sebelum saya tobat, kelakuan saya lebih hancur ternyata dari orang itu. Kalau saya terluka sama kakak saya, sama teman-teman yang ngebully saya, sama papa saya, sebelum saya tobat, kelakuan saya nggak jauh beda juga sama mereka. And it humble me. Apalagi kalau kita lihat, walaupun kita ini nggak layak di hadapan Tuhan sebagai Allah yang Maha Kudus, kita lihat apa yang Allah yang Maha Kudus dilakukan. Bukan yang ngebuang kita ke neraka, dia malah turun ke dunia. Dia malah mau repot. Dia mau mati untuk menebus dosa kita supaya kita yang nggak kudus ini bisa kembali berelasi dengan dia yang Maha Kudus. Dan yang Tuhan Yesus lakukan ini nggak cuman dia lakukan di kayu salib, bahkan dari masa ketika dia melayani, dia sudah berikan example sama murid-muridnya. Matius 8 ayat 7, tadi kan saya bilang kan, Tuhan Yesus tuh bukan cuman mau melayani, membantu si perwira Roma ini. Dia sampai mau datang ke rumahnya, dan itu sesuatu yang kontroversial. Kenapa? Karena Tuhan Yesus orang Yahudi. Itu murid-muridnya, pengikutnya semua pasti kaget ketika Tuhan bilang, aku akan datang menyembuhkannya. Aku akan datang ke rumahmu. Kenapa? Karena hukum Taurat melarang orang Yahudi untuk datang ke rumah orang yang, kalau istilahnya sekarang itu disebutnya orang kafir. Seperti si tentara Romawi ini, dia penyembah berhala. Kalau orang Yahudi datang ke situ, dia akan disebut sebagai pribadi yang ceremonially unclean. Jadi tidak tahir. Jadi nggak boleh lagi ke bait Allah, harus melakukan berbagai ritual dulu untuk menyucikan dirinya. Tapi Tuhan Yesus bukan hanya mau menyembuhkan. Kalau dia mau ngomong doang juga bisa, kan namanya juga Tuhan. Dia malah mau datang. What a humble God. Dia yang nggak kudus malah mau turun ke dunia yang udah jatuh dalam dosa ini untuk menebus dosa saudara dan saya. Dan kalau kita mau jadi pelaku mujizat, selain punya hati yang bisa sampai mengasihi musuh kita pun harus punya kerendahan hati. Kita nggak bisa mendoakan orang, berharap dia sembuh, kalau di dalam hati kita masih ada kesombongan, menganggap diri kita ini lebih baik dari orang ini. Saya alami di pelayanan saya. Ada orang-orang yang konseling, saya doakan bolak-balik jatuh bangun, ini kenapa ya Tuhan? Oh ternyata karena bukan masalah orangnya, pun memang ada kehendak bebas dari orang itu, tapi faktor lain yang membuat pelayanan ini awalnya kurang berhasil adalah adanya kesombongan dalam hati saya. Baru setelah saya sadar, jangan di-compare sama diri saya sendiri. Compare sama Tuhan Yesus. Compare diri saya sama Tuhan Yesus. Dan selalu ingat bagaimana keadaan kita sebelum Tuhan menemukan kita. That will humble our heart. Dan ketika hati kita ini sudah mau merendahkan diri di hadapan Tuhan, kuasanya akan mulai bekerja dengan cara yang luar biasa. Saya melihat begitu banyak orang dipulihkan melalui pelayanan saya, tapi bukan karena kuat dan hebat dan gagah saya, tapi karena Tuhan yang bekerja melalui hambanya yang masih hina dina ini, yang banyak kesalahan tapi mau dia pulihkan. Oh, praise Jesus. Dan kalau kita udah bisa punya hati yang mau mengasihi bahkan sampai ke musuh kita, kalau kita sudah bisa merendahkan hati, akan mudah untuk melakukan poin yang ketiga ini. Poin yang pertama dan kedua kita belajar dari Tuhan Yesus. Poin yang ketiga, kita belajar dari perwira Roma, pemeran pembantunya. Poin yang ketiga adalah value God's power above our limited logic. Hargai kuasa Tuhan, sadari bahwa kuasa Tuhan itu berada di atas logika kita. Matius 8 ayat 8 mencatat ketika Tuhan udah bilang, aku akan datang. Si perwira Roma, dia bilang, Tuhan, aku nggak layak. Nah, kerendahan hati lagi kan. Namanya kalau secara status ya, dia tuh statusnya status kewarganegaraan
bukan lihat status di alam semesta di mata Bapa ya pasti Tuhan Yesus derajatnya yang paling tinggi. Tapi ini kalau dilihat orang biasa, ini orang tanda kutip kastanya lebih tinggi. Ini kapten tentara Romawi, Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus itu kan cuman tukang kayu waktu itu. Harusnya dia bisa panggil, "Hei kamu ke rumahku, sembuhkan hambaku, kalau enggak kamu kuseret." Tapi dia malah bilang, "Tuhan, jangan, enggak perlu datang. Aku ini enggak layak." Kerendahan hati lagi kan. Dan berikutnya dia bilang, "Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh." Nah, kenapa ini menarik? Yang pertama, kalau kita bicara ilmu pengobatan waktu itu, Romawi ini salah satu negara yang paling maju. Dan kalau jabatannya udah kapten seperti ini, dia itu pasti udah punya dokter pribadi di rumah. Pengobatannya jauh lebih maju, tapi dia mau minta tolong sama seorang tukang kayu. Di luar logika. Dan yang lebih menarik lagi, Injil Matius ditulis oleh Matius. Matius itu seperti saya dulu bekas orang keuangan. Kalau saya sampai sekarang masih orang keuangan. Matius itu pemungut cukai sebelum ikut Yesus. Jadi tukang hitung duit. Orangnya sangat detail dan sangat kronologis. Nah, kalau kita baca kronologis Injil Matius, Yesus menyembuhkan orang dengan kata-katanya. Itu terjadi kok beberapa kali. Ada wanita dari Sirofenesia, nanti ada Lazarus, kan cuman pakai perintah Lazarus bangkit. Ada anak dari janda tua yang anaknya meninggal. Yesus ngerasa kasihan lalu dia panggil. Beberapa kali Yesus menyembuhkan orang hanya dengan perkataan. Tapi ini yang pertama loh. Jadi si perwira Romawi ini meminta Yesus melakukan sesuatu yang dia sendiri. Dia nggak pernah lihat Yesus bisa lakuin itu. Kalaupun dia lihat, kemungkinan yang dia lihat itu adalah ketika Yesus tumpangin tangan menyembuhkan orang sakit kusta yang dibahas minggu lalu sama Ko David. Tapi di sini di Kapernaum setelah Yesus menyelesaikan khotbah di atas bukit, Injil Matius mencatat Yesus belum pernah sekalipun menyembuhkan orang hanya dengan perkataannya. Tapi si perwira Romawi ini, dia percaya. Walaupun dia lihat Yesus belum pernah ngelakuin, dia percaya Yesus bisa lakuin itu. Kalau kita mau mujizat terjadi dalam hidup kita, jangan batasi Tuhan. Karena kadang kita manusia ini nggak nyadar. Ngerasa kita ini lebih ngerti daripada Tuhan untuk beberapa aspek. Terutama kalau buat yang udah pelayanan, biasanya kita tuh lebih susah berserah untuk hal-hal di luar pelayanan. Untuk urusan pelayanan kayak lebih gampang gitu. Doa, minta campur tangan Tuhan. Tapi di pekerjaan, di relasi, kadang kita ini ngerasa kita ini lebih ngerti dari Tuhan. Oh, saya baru ditemplak Bapak Ibu Saudara. Pengalaman iman luar biasa. Tanpa saya sadari, saya mulai ngerasa saya ini lebih pintar dari Tuhan dalam urusan keuangan dan perpajakan. Karir sudah belasan tahun, jabatan sudah paling tinggi, perusahaan juga bukan perusahaan lokal, perusahaan multinasional. Oh, saya ini pintar accountingnya, mulai tinggi hati. Mulai hilang kan yang poin keduanya. Pride-nya ini mulai muncul. Sampai saya masuk ke kantor saya yang sekarang ini, ketika saya bergabung, ternyata kantor ini tuh isu pajaknya banyak banget. Dikejar-kejar orang pajak untuk berbagai tahun pajak. Buat yang backgroundnya auditor atau orang accounting pasti ngerti namanya pemeriksaan pajak. Ribet banget. Dan ada satu kasus di mana kita sudah sampai banding ke pengadilan. Jumlahnya itu belasan miliar. Sekitar seminggu sebelum putusan dibacakan. Ini kejadian real ya. Saya bukan lagi mau mendiskreditkan pemerintah kita atau orang pajak, tapi yang namanya oknum itu memang tetap ada. Saya ditelepon sama orang di pengadilan, bilang pengadilan ini minta sumbangsi dari manajemen gitu. Sumbangsi, kalau Bapak setuju, kita datang ke kantor Bapak, kita ambil secara cash katanya. Dan kalau Bapak oke, ini seluruh keberatan akan dikabulkan. Nah, di situ ya. Hati ini udah tahu ya namanya nyogok, dosa, salah, udah. Karena tidak sesuai dengan jalur yang seharusnya. Tapi lihat angkanya, belasan miliar. Dan itu akan jadi tanggung jawab saya kalau sampai hilang. Deg-degan juga. Walaupun pada akhirnya kalau saya ceritakan prosesnya sampai saya bilang enggak, itu bakal panjang, waktu nggak cukup. Saya bilang enggak tapi masih deg-degan. Dan ketika saya tanya ke semua teman-teman seangkatan saya, semua bilang, good luck. Kalau lu nggak mau kasih spesial pun, mesti good luck katanya.
Akhirnya dengan deg-degan, tapi dengan iman yang setengah percaya karena masih khawatir juga, Tuhan kalau sampai gue kenapa-napa, kau jagain aku ya. Ini belasan miliar Tuhan. Kalau hilang, ya, saya tidak bekerja lagi di sini. Padahal istri ini lagi hamil Tuhan. Saya sampai ngomong kayak gitu ke Tuhan. Minggu depannya orang pengadilan telepon lagi. Ternyata tanpa menyogok sepeser pun, bahkan ketika semua orang udah bilang dalam kasus seperti ini, minimal harus ada dikit uang pelicin baru keluar uangnya. Tuhan pakai saya untuk memenangkan belasan miliar untuk kantor saya. Berikan tepuk tangan kemuliaan untuk Tuhan dimanapun Anda berada. Dan yang menarik, yang luar biasa adalah bertahun-tahun kantor saya ini dikejar-kejar sama kantor pajak. Tapi karena sengketa yang ini, di mana jumlah yang kami menangkan begitu besar, kemarin kantor pajak telepon, minta perwakilan manajemen, ya udah akhirnya saya yang ini, minta keringanan. Bayarnya boleh diundur dikit nggak Pak katanya. Karena kita udah deket akhir tahun, dikejar target cash flow juga. Luar biasa Bapak Ibu Saudara. Kalau ada Tuhan Yesus, ada campur tangan kuasa Tuhan. Kantor yang tadinya bertahun-tahun dikejar orang pajak, sekarang yang ngejar malah minta keringanan dari yang biasa dia kejar. Itulah campur tangan kuasa Tuhan. Kenapa? Bukan karena ada Stefanus Reza Aditya di situ. Tapi karena ada Tuhan Yesus yang hidup di dalam diri saya. Dan ini saya akan bicara tentang poin yang keempat. Kalau saya setiap melihat mujizat dinyatakan dalam pelayanan, dalam kehidupan, jauh di hati kecil saya sebelum mujizat itu terjadi, udah ada niat kalau ini terjadi, gue akan kelihatan keren nih. Yang keren Reza, yang dimuliakan nama Reza. Gue tinggal pura-pura aja, it's not me, it's the Lord. Tapi hati kecil bilang, nanti gue kelihatan keren loh. Nah, masalahnya manusia bisa ditipu, Tuhan gak bisa ditipu. Sikap hati yang seperti itu, di mana fokus kita ketika kita mengharapkan suatu mujizat adalah diri kita sendiri. Saya nggak bilang pasti, karena Tuhan itu murah hati. Kadang orang yang di mata kita nggak layak terima mujizat aja tiba-tiba disembuhkan, tiba-tiba dapat pemulihan. Tapi bagi sebagian dari saudara yang menantikan mujizat, tapi nggak datang, ada kemungkinan jauh di hati kecilmu Tuhan tuh ngeliat. Kalau sampai mujizat itu terjadi, you will take the glory for yourself. Atau kalau misalnya pasangan hidup yang bertahun-tahun, belasan tahun, puluhan tahun itu nggak datang, tiba-tiba datang, kau akan lepaskan Tuhan hanya untuk orang ini. Tuhan bisa ngelihat sampai jauh dalam situ. Karena itu, center, pusat dari mujizat, kalau itu mau asalnya dari Tuhan Yesus, nggak boleh dari diri sendiri. Poin yang terakhir, kalau kita akan belajar dari perwira Roma, kita harus mengosongkan diri dan belajar buat jadi pribadi yang selfless. Kuncinya ada di ayat 6. Kenapa mujizat ini bisa terjadi? Karena perwira Roma minta mujizat ini bukan untuk dirinya sendiri. Dia minta untuk hambanya. Tahukah Bapak Ibu Saudara, kalau seorang hamba di mata tentara Romawi, itu nggak ubahnya kayak handphone ini, kayak laptop. Barang dianggapnya Bapak Ibu Saudara. Barang kalau rusak bisa dibuang, bisa dibunuh sesuka hati. Dan tahukah Bapak Ibu Saudara, kalau standarnya tentara Romawi, kalau udah jabatannya udah tinggi, punya hambanya sakit, apa yang dia lakukan? Kalau penyakit menular, dia akan bunuh. Nggak ngelanggar hukum, karena ini budak. Tinggal dibunuh. Biar nggak nularin ke yang lain-lain. Atau dia jual ke pasar budak. Atau dia pecat, dia usir aja dari rumahnya. Tapi perwira Romawi yang ini punya hati. Mungkin kerjanya bagus, mungkin dia deket, tapi dia punya hati. Sampai mau datang ke seorang tukang kayu, merendahkan diri, memohon kesembuhan untuk orang ini. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kalau di hati kita ini, pusat dari kerinduan kita ini masih bukan Tuhan, ada kemungkinan, saya nggak bilang pasti, ada kemungkinan Tuhan memang tahan dulu sebentar mujizatnya. Kalau rasa aman kita masih didapatkan dari uang, kita doa minta terobosan finansial. Baru aman kalau ada uangnya. Atau kenyamanan, kedamaian kita itu baru ada kalau ada pengakuan dari orang lain. Baru tenang kalau populer Tuhan. Baru tenang kalau ada pasangan hidup Tuhan. Baru tenang kalau ada keluarga Tuhan. Tuhan, pokoknya aku akan layani Engkau kalau Kau sudah pulihkan keluargaku. Kalau Kau sudah kasih aku kerjaan baru. Jadi Tuhan ini siapa? Karena ada begitu banyak orang Kristen sekarang panggil Yesus Tuhan, tapi Tuhannya sebenarnya adalah Mamon.
Tuhan ini sebenarnya adalah relasinya. Tuhan ini sebenarnya adalah pasangannya. Kita nggak bisa melayani, berpijak di dua dunia, melayani dua Tuhan. Kita nggak bisa. Kalau kita terus berdoa mengharapkan suatu mujizat, tapi senternya adalah supaya kalau kita dapat uangnya kita bisa ngerasa aman, supaya kalau kita dapat pasangannya kita nggak ngerasa kesepian lagi. Tuhan belum menjadi pusat dalam hidup kita. We still full of ourselves. Di hati kita ini senternya masih jangankan Tuhan dan orang lain, masih diri kita sendiri. Tapi kalau hati kita dan pikiran kita ini dipenuhi oleh diri kita sendiri, when we are full of ourselves, nggak ada lagi ruang buat Tuhan menuangkan kuasa dan kasih-Nya dalam hati kita. Padahal kunci, kalau kita mau bisa punya iman yang mencengangkan hati Tuhan Yesus seperti bacaan tadi, kalau kita mau jadi pelaku mujizat, kuncinya yang 4 tadi kalau kita rekap ya. Yang pertama, love your enemy. Yang kedua, overcome your pride. Yang ketiga, value God's power. Yang keempat, empty yourself. Membentuk kata love. Kunci dari mujizat yang utama adalah kasih Tuhan. Karena kuasa dan kasih Tuhan itu sepaket. Dia adalah Allah adalah kasih, Allah yang maha kuasa. Di dalam kasih-Nya ada kuasa yang bisa mengubahkan kehidupan kita. Di dalam kemahakuasaannya dia adalah seorang Bapa yang mengasihi kita. Kalau kita belum mengizinkan Tuhan mengisi ruang-ruang hati kita dengan kasih-Nya, gak akan bisa ngelepasin pengampunan, gak akan bisa merendahkan diri di hadapan Dia kalau kita gak kenal siapa Dia. Gak akan bisa mengakui kuasanya. Karena itu first thing first, Bapak Ibu Saudara. Kalau Anda merindukan suatu mujizat terjadi dalam kehidupan Anda, atau Anda mendoakan mujizat untuk keluarga Anda, kantor Anda, apapun yang Anda doakan, tanyakan pada diri Anda sendiri. Kapan terakhir kali Anda bersekutu dengan intim sama Tuhan, tinggal menyadari, mensyukuri kasih-Nya dalam kehidupan Anda? Bagi beberapa orang hari ini adalah hari di mana Tuhan memanggil Anda untuk kembali ke dalam pelukan-Nya. Have you received God's love? Do you want to receive God's love? Mungkin ada dari Anda yang bahkan belum kenal Yesus. Silakan hubungi nomor yang tertera di bawah ini. Belum kenal Yesus itu, kalau Tuhan itu masih konsep, gak bisa memandang Dia sebagai seorang pribadi, ya itu Anda orangnya. Hubungi. Dan Anda belum punya komunitas, belum tertanam di komunitas atau persekutuan doa atau gereja manapun, hubungi nomor-nomor yang tertera di bawah atau di sosial media kami. Kami akan follow up, kita akan bersama-sama belajar bertumbuh mengenal Tuhan bersama. Tapi ada sebagian juga dari Anda yang menyaksikan tayangan ini, inilah pertama kalinya Anda dengar apa sih kasih Tuhan itu. Atau ada juga dari Anda yang udah lama, dulu tahu, tapi udah begitu menjauh. Mungkin Anda sibuk karena sempat sakit, karena pekerjaan, karena bisnis Anda begitu merasa jauh dari Tuhan. Hari ini adalah hari di mana Tuhan mengulurkan kembali tangannya. Tuhan mau bilang pada setiap dari Anda yang menyaksikan tayangan ini, I love you my son, return to my arm. I love you my daughter. Aku mengasihimu anak-anakku, kembali kepada pelukanku. Receive God's love. Dan kau akan lihat bagaimana Dia mengubahkan hatimu dan mengubahkan kehidupanmu dan kehidupan orang-orang di sekitarmu. Karena Dia bukan hanya akan menjadikan Anda penerima mujizat, tapi Dia akan menjadikan Anda juga pelaku mujizat. Mari kita tundukkan kepala kita. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu hari ini. Terima kasih Tuhan, kalau kami boleh kembali diingatkan, yang terutama dan yang utama adalah kasih Tuhan. Ketika kasih-Mu memenuhi kehidupan kami akan mampu berjalan dalam kuat kuasa Roh-Mu yang telah Kau sediakan dalam kehidupan kami Tuhan. Hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang menyaksikan tayangan ini, setiap dari Anda yang tahu hari ini Tuhan mengetuk, memanggil Anda untuk kembali tinggal dalam kasih-Nya. Angkatlah tanganmu, let me pray for you Tuhan. Kau lihat setiap tangan yang terangkat, setiap hati yang rindu untuk merasakan jamahan-Mu. Hadirlah Tuhan dimanapun mereka berada saat ini. Allah Roh Kudus, bekerjalah, jamah hati mereka, biar mereka tahu mereka enggak sendiri, biar mereka tahu hidup mereka belum berakhir, biar mereka tahu masa depan mereka masih ada, biar mereka tahu tangan Tuhan yang Maha Kuasa menggenggam kehidupan mereka, biar mereka boleh sadar mereka dikasihi, mereka dicintai. Ubah kehidupan setiap anak-anak-Mu yang menyaksikan tayangan ini dan membuka hatinya Tuhan, biar kuasa dan kasih-Mu boleh mengalir dan kami boleh melihat mujizat dinyatakan dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Hanya dalam satu nama yang penuh kuasa, di dalam nama Yesus Kristus
Tuhan Juru Selamat dan Pengantara kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari kita satukan hati kita untuk puji dan muliakan Tuhan. Mari fam, saat ini kita mau nyatakan sekali lagi bahwa Dialah yang berkuasa atas hidup kita. Amin.